Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tinggi berfirman bahwa setiap insan pasti akan melewati dalam kehidupannya tingkatan demi tingkatan yang telah ditetapkan. Hidup manusia adalah sebuah proses bertahap, berjalan sesuai sunnatullah. Hal ini ditegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Kemudian setelah kelemahan itu dia jadikan kekuatan. Lalu setelah kekuatan itu dia kembalikan lagi kepada kelemahan dan ketuaan. Demikianlah Allah menciptakan sesuai kehendaknya. Dan dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikanlah, manusia sejak awal kehidupannya dalam rahim seorang ibu menempuh fase demi fase. Bermula dari setetes mani, lalu berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Maka terbentuklah janin, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, dan jadilah ia seorang manusia. Kemudian manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan sangat lemah, tak berdaya seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Lalu tumbuh menjadi anak-anak, beranjak remaja hingga menginjak dewasa. Saat itulah ia mencapai puncak kekuatan. Kuat akalnya, tajam pikirannya, dan kuat pula fisiknya. Namun setelah masa kejayaan itu, manusia akan kembali melemah. Rambut memutih, tubuh menua, tenaga berkurang, dan akhirnya menjemput ajal. Demikianlah Allah telah menggambarkan perjalanan hidup manusia. Latar kabunna sabakan an sabak, demi lapis, tingkat demi tingkat akan dilalui setiap insan. Dan setelah kematian menjemput, manusia pun berpindah menuju alam kubur. Di sana pun terdapat tingkatan-tingkatan. Dimulai dari himpitan kubur, fitnah dan pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir yang menentukan antara nikmat atau azab kubur. Hingga datanglah hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana pun ada fase-fase yang menanti. Dari kebangkitan dikumpulkan, mendapatkan syafaat, menghadapi hisab, menerima catatan amal, ditimbang amalnya hingga meniti titian siratal mustaqim. Sampai akhirnya Allah menentukan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang harus digiring ke neraka. Demikianlah perjalanan panjang manusia. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang amat layak untuk kita renungkan. Pertama, surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan yang kedua, surah An-Naml ayat 19. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha asyuddahu." Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perjalanan manusia hingga mencapai usia kedewasaan. Betapa beratnya perjuangan orang tua dalam mendidik anak hingga tumbuh menjadi dewasa. Dalam Al-Quran, kata asyuddah itu oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai usia ketika manusia mencapai kematangan sempurna, yakni sekitar usia 33 tahun. Kemudian ketika seseorang memasuki usia 40 tahun, ia pun berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an asyukura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku petunjuk agar aku mampu bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan berilah taufik kepadaku agar aku bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi, serta perbaikilah keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Naml ayat 19 yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa itu, Sulaiman berada di puncak kejayaan, kekuatan, kekuasaan dan berbagai mukjizat telah Allah anugerahkan kepadanya. Ia mampu memahami bahasa binatang, menguasai angin, bahkan awan pun tunduk atas izin Allah. Apa doa Nabi Sulaiman? Ia berucap dengan penuh ketundukan. Rabbi auzini an asyukura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku ilham dan petunjuk agar aku dapat selalu bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Berilah kekuatan kepadaku untuk senantiasa beramal soleh yang Engkau ridhoi.
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Perhatikanlah dua ayat ini wahai saudara-saudaraku, dua ayat yang begitu indah yang patut kita renungkan dan hayati. Keduanya mengandung nasihat yang sangat dalam, khususnya bagi siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas. Artinya jika pada usia 40 tahun saja seorang hamba sudah terhitab dengan ayat-ayat ini, maka bagaimana dengan usia 50, 60, bahkan 70 tahun, tentu semakin kuatlah pesan yang terkandung di dalamnya. Jika kita merangkum dua ayat ini, terdapat 7 perkara penting yang seharusnya menjadi amalan seorang hamba yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, doa ini hendaknya sering dibaca. Terutama bagi siapa yang telah melewati usia 40 tahun, perbanyaklah berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an asyikura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang pertama, perhatikan kalimat Rabbi auzi'ni an asyikura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabb, ilhamkanlah aku agar mampu bersyukur atas nikmat-Mu. Maka, siapapun yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas wajib lebih pandai-pandai bersyukur. Karena usia 40 adalah usia separuh jalan hidup. Allah telah memberikan waktu yang panjang, sedangkan perjalanan yang tersisa semakin singkat. Jika kita merujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amaru ummati mabaina sittina ila sab'in. Usia umatku, kata Rasul, berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Maka bila seseorang telah mencapai usia 40, itu berarti masa hidup yang telah ia lalui lebih panjang dibandingkan sisa hidup yang akan ia tempuh. Andai saja ia wafat pada usia 60, maka tersisa hanya 20 tahun. Dan 20 tahun itu terasa amat singkat dibandingkan 40 tahun yang sudah berlalu. Sisanya paling lama hanyalah 30 tahun lagi, hingga mencapai usia 70 tahun, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita memahami bahwa apabila Allah Ta'ala masih berkenan memberikan kita umur yang panjang, maka sudah sepatutnya kita pandai-pandai bersyukur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, namun baik pula amal perbuatannya. Itulah manusia terbaik di sisi Allah. Maka pantaslah kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan usia kepada kita. Karena tidak sedikit di usia 40 ini, banyak teman-teman sebaya yang sudah mendahului kita. Ada yang wafat karena kecelakaan, ada yang meninggal secara tiba-tiba, ada pula yang tidak diketahui lagi kabarnya. Bahkan di sisi lain, ada di antara mereka yang tak seberuntung kita dalam urusan dunia, masih berjuang, belum mapan, atau tidak mendapatkan pencapaian sebagaimana kita. Maka tidakkah kita pantas lebih banyak bersyukur kepada Allah? Namun pertanyaannya, apakah cukup hanya sekadar mengucapkan Alhamdulillah? Tidak. Mensyukuri nikmat di usia 40 tahun berarti kita harus mampu menjaga nikmat itu, bukan sekadar mengakuinya. Kenapa? Karena di usia 40 tahun inilah biasanya nikmat yang Allah berikan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Walaupun usia 40 merupakan puncak akal, puncak pemahaman, puncak kekuatan manusia, namun tanda-tanda pengurangan nikmat pun sudah mulai tampak. Perhatikanlah, pada usia ini rata-rata orang sudah berkeluarga, rata-rata sudah memiliki anak. Rata-rata sudah punya rumah meski masih mengontrak. Banyak yang sudah mencapai kedudukan menjadi manajer, bos, pejabat, pemilik usaha, atau memiliki jabatan terhormat. Seakan-akan di usia 40 tahun manusia sudah berdiri di puncak kehidupan duniawi. Tetapi di sisi lain, di balik semua capaian itu, nikmat Allah mulai perlahan-lahan dikurangi. Mata yang dahulu jernih dan tajam kini mulai rabun, berkaca-kaca, tidak lagi jelas melihat jarak jauh. Telinga yang dahulu peka kini mulai berkurang pendengarannya. Tubuh yang dahulu bugar kini perlahan-lahan digerogoti penyakit. Mulailah muncul asam urat, darah tinggi, kolesterol, badan cepat lelah, dan ketika disarankan untuk melakukan medical check-up, banyak yang menolak sambil bercanda pahit. Ustadz, saya tidak mau periksa. Kalau saya check-up, nanti ketahuan bahwa tubuh saya ini gudang penyakit. Begitulah hakikat usia 40 tahun ke atas. Nikmat duniawi mulai berkurang, kesehatan mulai digerogoti, dan tubuh mulai melemah. Maka,
Siapapun yang diberikan Allah umur panjang hingga usia ini, wajiblah ia memperbanyak syukur, bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan amal yang nyata. Dari sini kita mengetahui bahwa di usia 40 tahun, kenikmatan yang ada pada diri manusia sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Karena itu, jagalah dengan sebaik-baiknya nikmat yang masih tersisa pada tubuh kita. Jangan sampai nikmat mata dipergunakan untuk memandang hal-hal yang diharamkan. Jangan sampai telinga kita mendengar sesuatu yang tidak diridhai Allah. Jangan pula tangan dan kaki kita digunakan untuk melangkah menuju tempat-tempat yang dilarang olehnya. Jagalah seluruh nikmat itu, rawatlah agar kita benar-benar termasuk hamba yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk bersyukur, khususnya bagi siapa saja yang masih memiliki orang tua yang hidup di usia ini. Sebab jika kita sudah mencapai usia 40 tahun, itu berarti orang tua kita pasti lebih tua dari kita. Andai saja orang tua menikah di usia 30 tahun lalu memiliki anak, maka ketika kita berusia 40 tahun, usia mereka sudah mencapai 70 tahun. Itu artinya mereka sudah memasuki masa senja, masa tua yang tidak akan lama lagi. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla bila masih ditakdirkan memiliki orang tua di usia ini. Karena itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik, membahagiakan dan berbakti kepada mereka sebelum ajal mereka menjemput. Betapa banyak anak yang akhirnya menyesal. Tatkala orang tua telah tiada, barulah ia meneteskan air mata penyesalan. Namun untuk apa tangisan itu jika ketika orang tua masih hidup ia lalai, ia sibuk, ia tak sempat berbuat baik kepada mereka? Ingatlah, di usia 40 tahun biasanya seorang anak sedang berada dalam puncak kesibukan. Ia sibuk mengurus keluarga, mengurus anak dan istrinya. Ia sibuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Ia sibuk menjalin relasi dan hubungan dengan teman-temannya. Hingga tak jarang semua kesibukan itu membuatnya lupa berbakti kepada kedua orang tua. Padahal di usia senja orang tua, umur mereka tinggal menghitung hari. Kesempatan kita untuk membalas jasa mereka pun semakin sedikit. Karena itu Allah mengingatkan dalam firman-Nya, wa ala walidayya, bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua. Itulah yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku dapat beramal soleh yang engkau ridhoi wahai Allah. Artinya ketika seseorang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia harus memperbanyak amal soleh. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya pernah berkata, aku mendapati para ulama di negeri kami, maksudnya di Madinah, mereka di masa muda sibuk mengejar dunia, sibuk menuntut ilmu, dan sibuk membangun relasi dengan manusia. Namun, ketika salah seorang di antara mereka telah mencapai usia 40 tahun, mulailah mereka sedikit demi sedikit meninggalkan hiruk-pikuk urusan manusia, lalu menyibukkan diri dengan ibadah, hingga akhirnya kematian menjemput mereka. Inilah jejak para ulama salaf. Mereka sadar betul bahwa usia 40 adalah usia penuh tanda, sinyal dan peringatan dari Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mengatakan dalam Raudatul Uqala, apabila seseorang telah sampai pada usia 40 tahun, maka penduduk langit seakan-akan telah menyeru, dana ar-rahil, perjalanan pulang sudah dekat, dunia akan segera kalian tinggalkan. Maka persiapkanlah bekal terbaikmu. Subhanallah, usia 40 itu sejatinya adalah panggilan. Dan salah satu tanda panggilan itu adalah uban yang mulai tumbuh di kepala. Cobalah bercermin. Saat terlihat satu atau dua helai rambut putih, itu bukan sekadar perubahan fisik. Itu adalah isyarat dari Allah. Wahai hambaku, bersiaplah, engkau akan segera kembali. Kalau dulu, di masa muda, kita bisa berlari 5 km tanpa merasa lelah, kini baru 100 meter saja sudah terengah-engah. Itu pun sebuah panggilan. Badan yang mulai remuk, sendi yang mulai lemah, kesehatan yang mulai terkikis, semuanya adalah tanda. Semuanya adalah panggilan lembut dari Allah agar kita sadar dan bersiap. Tak heran bila Masruq rahimahullahu seorang ulama salaf pernah berkata, apabila engkau telah mencapai usia 40 tahun, maka berhati-hatilah, engkau sudah berada di jalan pulang. Engkau sudah OTW menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka yang ketiga dari amalan di usia 40 tahun adalah perbanyak amal soleh.
Sampai-sampai para ulama mengatakan apabila di usia 40 tahun seseorang tidak memperbanyak amal soleh, maka kapan lagi ia akan melakukannya? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang di usia 40 tahun belum juga sadar untuk berhijrah, maka sungguh sulit baginya mendapatkan taufik di usia-usia berikutnya. Kalau pada usia 40 maksiatnya justru makin menjadi-jadi, maka di usia 50, 60, 70, bahkan mungkin sampai ajal menjemput, ia akan sulit sekali mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena itulah usia 40 tahun adalah saat yang tepat untuk berhijrah. Allah sendiri telah menegur kita dalam firman-Nya. Alam ya'ni lilladzina amanu. Tidakkah sudah sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk dan kembali mengingat Allah? Para ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada mereka yang berusia antara 40 hingga 60 tahun. Maka jangan sia-siakan waktu. Karena waktu kita, kata para ulama, tidak lepas dari 4 keadaan. Pertama, ada orang yang menghabiskan waktunya tanpa manfaat dunia dan tanpa manfaat akhirat. Inilah kesia-siaan yang nyata. Misalnya, sekadar duduk ngobrol ke sana kemari. Tidak ada gibahnya, tidak ada namimahnya, memang tidak berdosa. Tapi tidak ada manfaat dunia. Tidak ada pula manfaat akhirat. Hidupnya hanya habis tanpa arti. Yang seperti ini, tinggalkanlah. Kedua, ada orang yang memanfaatkan waktunya untuk dunia dan akhirat, tetapi porsi dunia jauh lebih banyak dibandingkan akhirat. Yang seperti ini harus segera dikurangi dunianya, minimal diseimbangkan dengan akhirat. Ketiga, ada orang yang sebaliknya, waktunya banyak ia gunakan untuk akhirat, sementara dunia hanya sekadar pelengkap. Inilah yang lebih baik, karena orientasi akhirnya jelas. Keempat, ada pula yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dunia ia ambil sekadar secukupnya, sementara akhirat tetap menjadi tujuan utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usia 40 tahun adalah momentum. Kalau di waktu ini kita tidak segera kembali kepada Allah, jangan harap di usia berikutnya lebih mudah. Justru akan semakin berat. Boleh jadi dengan memanfaatkan waktu yang tersisa itu, kita akan diwafatkan dalam keadaan menjadi abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Atau boleh jadi, kalaupun tidak mampu menempuh jalan yang ketiga ini, maka setidaknya seimbangkanlah antara dunia dan akhirat. Perhatikan doa yang kita kenal sebagai doa sapu jagat. Antum tentu hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebut doa sapu jagat karena doa ini merangkum seluruh kebaikan dunia dan akhirat dalam satu permohonan yang agung. Lihatlah, di dalam doa tersebut terkandung 3 permintaan. Pertama, hasanah di dunia, kebaikan dunia. Kedua, hasanah di akhirat, kebaikan akhirat. Ketiga, perlindungan dari azab api neraka. Ini juga terkait dengan akhirat. Maka perhatikan, permintaan dunia hanya 1/3, sementara permintaan akhirat 2/3. Artinya, jika kita menyusun skala prioritas, seharusnya porsi akhirat 2 kali lipat lebih besar daripada porsi dunia. Kalaupun kita di usia 40 tahun ke atas masih sibuk dengan urusan ini dan itu, minimalnya usahakan agar dunia dan akhirat seimbang 50-50. Walaupun mungkin sulit, bahkan hampir mustahil, tetaplah berusaha mendekatinya. Karena itulah, yang ketiga dari amalan usia 40 tahun ke atas adalah memperbanyak amal saleh. Imam Ibnu Hazm rahimahullah bahkan berkata, sudah sepatutnya orang yang berusia di atas 60 tahun lebih sering duduk di masjid. Mengapa? Karena masjid adalah rumah orang beriman, tempat paling mulia untuk menunggu panggilan Allah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku keturunanku. Di usia 40 tahun ke atas, mintalah kepada Allah agar Dia memperbaiki diri kita, memberi taufik kepada kita. Sebab usia 40 ini ibarat puber kedua. Kalau dulu masa muda penuh nekat dan keberanian, maka di usia 40 tahun ke atas justru bisa lebih berani lagi, bahkan lebih nekat lagi. Ada yang ketika 30 tahun hanya sebagai pemakai, masuk usia 40 tahun malah jadi bandar, na'udzubillah. Maka mintalah taufik kepada Allah untuk tetap dijaga. Bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk anak-anak kita. Karena biasanya di usia inilah cara pandang manusia mulai berubah. Betapa banyak orang tua yang menginjak usia 40, 50, 60 tahun namun imannya lemah. Apa yang selalu mereka pikirkan? Anak-anaknya. Bagaimana kalau saya tua nanti? Bagaimana kalau saya sakit? Apakah anak saya akan merawat saya? Apakah anak saya akan menjauh dari saya? Ataukah
Justru anak saya durhaka kepada saya. Inilah kegelisahan hati seorang tua. Kepada saya, nanti antum pun akan merasakan hal yang sama. Pikiran-pikiran seperti itu akan senantiasa membayangi. Apakah kalau aku mati nanti, anak-anakku akan mendoakan diriku? Pasti, kita akan sampai pada tahap itu. Mikirkan anak-anak kita, khawatir apakah mereka akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau tidak. Karena itu, penting sekali pendidikan anak sejak kecil. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar di usia 40 tahun kita meminta taufik. Taufik bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Sebab anak-anak kita pun dengan izin Allah akan tumbuh dewasa. Tidak mungkin mereka selamanya lucu, kecil, dan menggemaskan. Pasti mereka akan membesar hingga suatu hari, jika Allah memanjangkan usia, mereka pun akan mencapai usia 40 tahun. Dan ketika itu terjadi, berarti usia kita sendiri sudah mencapai 70, bahkan 80 tahun. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberi taufik. Anak-anak yang ketika kita menua, mereka mampu berbakti, mampu birrul walidain, menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Betapa sering harapan orang tua adalah agar anaknya tumbuh menjadi solih dan solihah. Namun sudah tua renta, anak-anak sudah dewasa, ternyata tidak satu pun dari mereka yang tahu diri terhadap orang tuanya. Mengapa bisa demikian? Karena taufik dari Allah tidak diberikan. Maka mintalah, teruslah memohon taufik itu kepada Allah. Inilah amalan yang keempat. Kemudian amalan yang kelima, doa seorang hamba. Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Ya, di usia 40, 50, 60, bahkan 70 tahun, perbanyaklah taubat. Karena semakin panjang usia yang kita lalui, semakin banyak pula dosa yang telah kita lakukan. Maka sudah saatnya kembali, sudah saatnya menundukkan kepala, merendahkan diri, meneteskan air mata penyesalan, dan bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah di usia 40 tahun, karena dosa yang telah dilakukan sudah tak terhitung. Apalagi bila usia telah melampaui 50 atau 60 tahun, makin panjang jalan yang ditempuh, makin banyak pula noda yang melekat. Maka sudah selayaknya kita bertobat sepenuh hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ahqaf, wa inni minal muslimin. Mintalah kepada Allah agar jangan diwafatkan kecuali dalam kondisi Islam. Mohonlah dengan rendah hati agar jangan dicabut nyawa kita dalam keadaan selain Islam. Bukankah doa Nabi Yusuf alaihissalam juga begitu? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Begitu pula doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml ketika beliau berada di puncak kejayaan, di puncak kekuasaan, di puncak mukjizat yang dianugerahkan kepadanya. Angin, awan, bahkan binatang tunduk atas izin Allah, namun beliau tetap merendah memohon, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Inilah yang menjadi syahidnya, mintalah rahmat Allah, mintalah kasih sayangnya. Karena ketahuilah wahai saudara-saudaraku, orang masuk surga bukan karena amalnya semata. Orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Seumur hidupnya ia tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Ketika ia berdiri di depan pintu surga, Allah berfirman kepadanya, Udkhul birahmati, masuklah engkau dengan rahmatku. Pemuda itu berkata, Ya Rabb, aku tidak pernah melakukan maksiat di dunia. Jika aku pernah bermaksiat kemudian bertobat lalu engkau masukkan aku dengan rahmatmu, wajar rasanya. Tapi aku tak pernah bermaksiat sama sekali. Masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan amalanku sendiri. Maka Allah berfirman, baiklah, jika demikian, hitunglah amalmu, lalu ditimbanglah seluruh amal kebaikannya. Ternyata, seluruh amalnya tidak sebanding bahkan dengan satu nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, nikmat penglihatan kedua matanya. Maka karena takut tidak akan bisa masuk surga dengan amalannya semata, pemuda itu pun akhirnya berucap lirih penuh penyesalan. Kalau begitu, wahai Rabb, adkhilni birahmatika, masukkanlah aku dengan rahmatmu. Maka dari itu, wahai saudaraku, mintalah rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Agar bila ajal menjemput dalam keadaan Islam, Allah pun memasukkan kita ke dalam surganya bukan karena amal kita, melainkan semata-mata dengan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah 7 amalan yang terkandung dalam 2 nas Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 15 dan surah An-Naml ayat 19.
Dua ayat yang menjadi pedoman emas bagi siapapun yang usianya telah mencapai 40 tahun ke atas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum usia 40 tahun adalah usia istimewa. Para ulama menyebutnya sebagai takmilatul aql wal fahmi wal badan wal jasad. Usia di mana sempurna sudah akal, pemahaman, kekuatan badan dan jasad manusia. Bukan tanpa hikmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul bukan di usia 20 atau 30, melainkan tepat di usia 40 tahun. Allah tentu mampu mengutus Rasul jauh lebih muda agar masa dakwahnya lebih panjang. Namun Allah menunggu hingga Rasul mencapai usia 40 tahun. Hingga beliau sendiri pernah bersabda, "Mamin nabiyyin illa bu'itha ala arba'ina sanah." Tidak ada seorang nabi pun melainkan diutus di usia 40 tahun. Mengapa? Karena di usia inilah akal manusia telah mencapai istikrar, kemantapan. Di usia 40, seseorang biasanya telah memiliki pendirian, telah punya sikap hidup yang jelas. Emosinya pun mulai menurun, lebih tenang, lebih matang. Banyak gagasan dan ide kreatif muncul di fase ini. Itulah mengapa Al-Quran memberikan khitab khusus bagi usia 40 tahun ke atas. Sebab di usia inilah manusia berada di puncak produktivitasnya. Namun di satu sisi, usia ini juga syarat ujian. Banyak perkara dunia yang menyibukkan, banyak problem yang membelenggu. Maka ada nasihat tambahan bagi yang menginjak usia ini. Jauhilah maksiat. Jika di usia 40 tahun masih juga bergelimang dosa, itu tanda bahaya besar. Jauhilah begadang yang sia-sia. Usia 40 tahun bukan lagi waktunya untuk menghabiskan malam dengan kelalaian. Ingatlah, kekuatan maksiat itu justru menguat di malam hari dan melemah di siang hari. Maka Allah ajarkan kepada kita agar di malam hari bukan maksiat yang ditegakkan tetapi qiyamul lail, ibadah, doa dan istighfar. Kita diajarkan oleh Allah dalam sebuah surat perlindungan yang begitu agung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu fajar dari segala keburukan yang Dia ciptakan, dan juga wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung dari keburukan malam apabila ia telah menutup siang dengan kegelapannya. Para ulama tafsir menyingkap hikmah ayat ini. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari gelapnya malam? Karena malam adalah waktu di mana kekuatan setan menguat. Ia bergerak bebas, bermain-main dengan manusia. Siang hari mungkin hati kita tenang, pikiran jernih, niat maksiat tidak muncul. Namun begitu malam tiba, terutama ketika seseorang begadang, pikiran-pikiran maksiat itu mulai merayap masuk. Perhatikanlah, maksiat dan kejahatan seringkali terjadi di malam hari. Diskotik, perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, perampokan, bahkan praktik perdukunan, semuanya banyak terjadi pada waktu gelap ketika cahaya siang telah padam. Maka malam adalah saat kegelapan jasmani sekaligus kegelapan rohani. Celakanya justru banyak orang yang sudah berusia lanjut, usia senja malah sering begadang. Padahal begadang di umur tua amat berbahaya, bukan hanya untuk tubuh yang melemah, tetapi juga untuk jiwa yang rawan diserang bisikan setan. Karena itu, kurangi begadang. Jangan biarkan malam yang seharusnya menjadi waktu ibadah, istirahat dan perenungan berubah menjadi ladang maksiat. Selain itu, jauhilah rasa sedih yang berlarut-larut, perasaan ham, bingung, cemas, gundah gulana. Karena kesedihan yang terus dipelihara akan melemahkan raga, menurunkan semangat, bahkan merusak kesehatan. Di usia 40 tahun ke atas, biasanya hati mulai sering diselimuti rasa bimbang. Melihat kawan seperjuangan satu demi satu pergi mendahului, sahabat lama tak lagi ditemui, reuni yang dulu hangat kini tak bisa lagi terlaksana. Hati pun makin banyak berpikir tentang masa depan anak-anak, bagaimana nasib mereka, bagaimana kehidupan mereka kelak. Pikiran pun bercabang, terbebani oleh pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab yang makin menumpuk. Ada pula orang tua yang saking cintanya kepada anak memanjakan mereka habis-habisan. Apapun yang diminta anak semua dituruti. Namun, jangan sampai rasa cinta ini membuat lalai dari kewajiban kepada Allah. Maka wahai hamba-hamba Allah, jangan biarkan kesedihan merenggut segalanya. Di usia 40 tahun ke atas, jadikanlah tawakal sebagai sandaran hati. Gantungkanlah segala urusan hanya kepada Allah. Serahkanlah masa depan kepadanya. Karena di balik segala kesibukan dunia, yang paling penting untuk dijaga adalah hati yang terus terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ketahuilah di antara amalan yang paling agung, yang paling penting untuk dilakukan ketika menginjak usia 40 tahun ke atas adalah at-tafakkur, merenung, memikirkan, menyelami dalam-dalam makna kehidupan. Perbanyaklah berfikir, sebab satu-satunya ibadah yang besar pahalanya meski tanpa banyak gerak amal adalah tafakkur. Ya, cukup dengan berfikir, merenung, dan menyelami tanda-tanda kebesaran Allah. Namun tentu tafakkur yang dimaksud bukan sekadar lamunan kosong. Tafakkur adalah merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di langit dan bumi, lalu mengintervensi diri, menanyai jiwa, apakah aku yang kini sudah berusia tua menjadi pribadi yang lebih baik atau justru semakin buruk? Tafakkur semacam inilah yang melahirkan kesadaran yang menghidupkan jiwa untuk meningkatkan ibadah. Bukan tafakkur yang menjerumuskan kepada keputusasaan dengan berkata, aku sudah tua, sebentar lagi mati, percuma segalanya. Bukan. Tafakkur yang benar justru menuntun kita menyadari bahwa nikmat Allah yang telah dianugerahkan selama ini begitu banyak, tak terhitung jumlahnya. Dari kesadaran itulah lahir syukur, lahir semangat untuk menambah kebaikan, bukan berhenti di tengah jalan. Dan lebih dari itu, usia 40 tahun adalah saat yang tepat untuk mulai serius memikirkan akhirat. Mulailah bertanya pada diri sendiri, bagaimana caranya aku bisa selamat di akhirat kelak? Maka di usia ini seharusnya amal ibadah diperbanyak, sebab sejatinya 2/3 umur telah dilalui. Tinggal 1/3 sisa perjalanan yang semakin sedikit setiap harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Memang hadis ini tidak sahih sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi, namun para ulama menegaskan bahwa maknanya benar adanya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang usianya telah mencapai 40 tahun, namun kebaikannya tidak juga mampu mengalahkan keburukannya, maka telah disiapkan baginya tempat duduk di neraka. Sekali lagi, meski lafaz hadis ini lemah, namun maknanya sahih, sebab usia 40 tahun adalah batas yang sangat menentukan. Jika di usia ini kebaikan tidak mampu mengalahkan kejahatan, maka dikhawatirkan hidupnya akan terus diselimuti keburukan, sebab taufik, pertolongan dari Allah akan semakin sulit menyapanya. Namun sebaliknya, jika di usia ini seseorang mulai serius memikirkan akhirat, mulai sadar, mulai kembali mendekat kepada Allah, maka biasanya hidayah akan terus menyapa. Hidayah itu mengetuk hatinya, menuntunnya, membimbing langkahnya, hingga ia benar-benar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktunya, Allah akan menutup kehidupan seseorang dengan taufik darinya. Ada sebuah kisah yang amat menyentuh hati, diriwayatkan dari Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala atau yang lebih dikenal dengan nama Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Suatu hari Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang kakek renta yang usianya telah mencapai 60 tahun. Maka beliau bertanya kepadanya, "Kam umruka?" "Ya Fulan, berapa usiamu?" "Wahai Fulan," sang kakek pun menjawab dengan suara bergetar, "Situna sanatan, usiaku sudah 60 tahun. Mendengar itu Fudail berkata dengan penuh makna, "Kalau begitu, engkau telah jauh berjalan dan sebentar lagi engkau akan sampai pada tujuan akhir." Seketika wajah sang kakek berubah sendu. Ia menunduk lalu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bukankah kita memang datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah? Fudail tersenyum lembut lalu bertanya, "Wahai Fulan, apakah engkau benar-benar tahu makna dari kalimat itu?" Sang kakek terdiam kemudian menjawab lirih, "La, ya Imam, demi Allah, aku tidak benar-benar memahaminya." Maka Fudail pun menafsirkan dengan kata-kata yang menancap dalam jiwa. Makna innalillah adalah kita ini milik Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Dan makna wa inna ilaihi raji'un adalah kita semua pasti akan kembali kepadanya. Untuk dihadapkan, untuk ditanya, dan untuk mempertanggungjawabkan seluruh penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang kakek meneteskan air mata lalu berkata, "Jika demikian, wahai Imam, bagaimana caranya agar jawabanku di hadapan Allah nanti menjadi ringan, agar aku bisa selamat?" Dengan penuh hikmah, Fudail bin Iyad menjawab, "Ahsin fima baqiya, yughfar laka fima madawa fima baqiya." Perbaikilah sisa umurmu yang tersisa. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang masih engkau lakukan, juga dosa-dosamu yang telah lalu. Subhanallah, betapa indah nasihat ini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup hingga usia 40, 50, 60, bahkan 70 tahun, maka sisa-sisa umur itu jangan disia-siakan.
Jadikan sisa usia itu sebagai penebus, sebagai bekal, agar dosa-dosa yang pernah berlalu dapat diampuni oleh Allah. Inilah jalan untuk meringankan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisyawab. Mudah-mudahan kisah ini membawa manfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.